Halo, perkenalkan kami dari kelompok IPE 46. Di sini kami akan membawakan presentasi studi proyek 1 dengan tema Interprofessional Education. Berikut merupakan videonya. IPE atau Interprofessional Education merupakan inovasi yang berkembang dalam pendidikan profesi kesehatan di Indonesia, dan dunia IPE juga merupakan wadah di mana sekelompok pelajar atau profesi kesehatan dengan latar belakang profesi yang berbeda untuk saling belajar meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan sebagai anggota tim di antar profesi di masa depan. Di mana mereka belajar bersama untuk jangka waktu tertentu selama masa studi mereka, berinteraksi untuk mencapai tujuan, dan berkolaborasi dalam upaya preventif, promotif, rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan lainnya. IPE merupakan dasar untuk mempersiapkan praktik kolaboratif atau interprofessional collaboration karena sangat diperlukan pemahaman yang jelas peran setiap praktisi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, baik itu secara individu, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Interprofessional Education atau IPE merupakan pendekatan proses pendidikan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda, berkolaborasi dalam proses belajar mengajar untuk membina interdisipliner dengan tujuan untuk meningkatkan praktek disiplin masing-masing. Berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan adalah hal yang menjadi titik berat dalam konteks interprofessional education ini dilaksanakan. Menurut Riff et al., pembelajaran interprofessional education dalam bidang kesehatan adalah model pendidikan, pelatihan, pengajaran, dan pembelajaran di mana terdapat dua atau lebih mahasiswa profesi kesehatan yang berbeda melaksanakan pembelajaran interaktif bersama dengan saling belajar, mengajar, dan bekerja sama secara efektif, dengan tujuan untuk meningkatkan kolaborasi interprofesional dan meningkatkan kesehatan dan atau kesejahteraan pasien. Secara umum, IPE bertujuan untuk mendorong mahasiswa profesi kesehatan bertemu dan mengenal peran serta berinteraksi dengan profesi kesehatan yang lain, sehingga diharapkan mahasiswa akan mampu untuk berkolaborasi dengan baik saat proses perawatan pasien dalam dunia profesi sesungguhnya. Pembelajaran interprofessional education juga bertujuan untuk menyiapkan seluruh mahasiswa tenaga kesehatan untuk dapat bekerja sama demi tujuan umum pembangunan sistem pelayanan kesehatan pasien yang lebih baik dan lebih aman dan berorientasi populasi atau komunitas. Proses perawatan pasien secara interprofesional akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kepuasan dari seorang pasien. Pengertian etika menurut K. Burton berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos bentuk kata tunggal atau ta eta bentuk kata jamak. Ethos berarti tempat tinggal, padang, rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Sedangkan kata ta eta berarti ke atas kebiasaan, namun secara umum etika dimengerti sebagai ilmu apa yang bisa kita lakukan. Kamus Bahasa Indonesia WJS Purwanda Minto 2002 merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Pengertian lain mengenai etika dari Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, ia memberi pengetahuan bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang berarah dan pijakan pada tindakan manusia. Apabila manusia memiliki orientasi yang jelas, ia tidak akan hidup dengan sembarang cara atau mengikuti berbagai pihak, tetapi ia sanggup menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, etika dapat membantu manusia untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Berdasarkan pengertian tadi, dapat dirumuskan pengertian etika dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika merupakan sistem nilai, yakni di mana nilai-nilai atau norma-norma moral dapat menjadi pegangan hidup seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya terkait menjalani kehidupan. Yang kedua, etika merupakan kumpulan asas-asas moral atau semacam kode etik terkait menjalani kehidupan. Ketiga, etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan yang buruk. Hal ini terjadi apabila nilai-nilai, norma-norma moral, asas-asas akhlak, atau kode etik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai bahan refleksi yang menyeluruh, sistematis, dan metodis. Etika merupakan pemikiran kritis tentang berbagai ajaran dan pandangan moral. Etika sendiri sering disebut filsafat moral karena berhubungan dengan adat istiadat, norma-norma, dan nilai-nilai yang menjadi pegangan pada dalam suatu kelompok atau seseorang untuk mengatur tingkah laku. Jenis-jenis etika.
Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral. Manusia disebut etis ialah manusia yang secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua jenis etika. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang menetapkan sikap dan perilaku yang ideal yang seharusnya sudah dimiliki oleh manusia. Etika normatif merupakan norma-norma yang menuntun manusia untuk berbuat secara baik dengan norma-norma yang telah ditetapkan dan disepakati di masyarakat. Berikut merupakan sumber pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGD 46. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.